Sementara itu pemirsa, pengajuan kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dikenal dengan Sritex ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian Sritex dinyatakan resmi pilot. Kasasi tersebut berkaitan dengan putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pilot. Putusan itu sendiri dibacakan dalam sidang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sritex resmi dinyatakan pilot setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi raksasa tekstil tersebut. Sebelum kita bahas pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa agenda ekonomi global sebagai berikut. Dan kita tahu bahwa besok adalah Natal untuk kawasan Asia termasuk Indonesia, sehingga banyak yang sudah libur. Di antaranya akan ada libur dari Amerika Serikat, Jerman, Hong Kong, Singapura. Dan kemudian tentunya pemirsa, kita lihat hari ini juga ada kepercayaan konsumen dari Korea Selatan di bulan Desember, IHK Inti Bank of Japan atau dari Jepang. Selanjutnya pemirsa, kita lihat agenda emiten. Ada LOPI RUPS, BBRI KUM dividen tunai, Amar KUM dividen tunai, GMFI DPS HMETD. Kemudian ada pembayaran saham bonus dari UFOE. Update dari Bursa Asia yang mungkin bisa mencerminkan seperti apa pergerakan dari IHSG nantinya. Terpantau mix, Nikkei kita lihat pemirsa turun 0,09%. Kita lihat Straits Times, Kospi, Hang Seng ini beragam ya. Ya, kasasi ditolak, Sritex resmi pilot. Kita akan ulas pemirsa bersama dengan Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih untuk waktunya. Belum libur ya Pak ya? Belum, hari ini terakhir. Hari ini terakhir sama berarti Pak, oke. Bagaimana Pak Gembong melihat update dari Sritex yang kasasinya ditolak, dengan demikian ya resmi pilot sejauh ini? Ya, jalan terjal untuk Sritex ya, dan berpacu dengan waktu. Ya. Kalau kita bicara hukum, maka mekanisme yang hanya bisa ditempuh dengan peninjauan kembali. Cuman prosesnya kan lama. Nah, ya, dia berpacu dengan waktu. Sekarang kurator sudah bekerja, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang konkret, bukan sekedar ibaratnya harapan, tetapi langsung konkret, ya, di mana ya dia bisa menyelamatkan langkah-langkah yang konkret untuk menyelamatkan Sritex. Contoh ya, ke kuratornya dan lainnya itu harus secepatnya ditemui, ya, dan bisnisnya going concern ya secepatnya juga harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau semakin lama ini bahan bakunya semakin habis. Dengan status pilot, dia kalau bicara going concern bisnis agak susah Mbak. Ya, siapa misalnya contoh bahan baku gitu. Dia mencari bahan baku dengan status ya perusahaan pilot akan susah. Nah, disinilah peran konkret dari pemerintah memastikan ya demand dan cash flow dari Sritex itu terjadi. Kalau tidak, maka PHK di depan mata pasti akan terjadi. Baik, apa langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah? Karena sempat beberapa waktu yang lalu juga dari kementerian begitu ya, atau pemerintah itu menyatakan, tenaga kerja menyatakan bahwa ini terkait dengan buruhnya itu yang dikhawatirkan terjadi PHK, berbagai langkah mitigasi. Tapi Anda melihat apa langkah strategis yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kita bagi dua, antara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dulu, ini kan sudah masuk kategori pilot, maka kurator akan bekerja melakukan inventarisasi dan semua akses-aksesnya. Maka ini harus ada negosiasi ya, pemerintah dengan kurator untuk memastikan kira-kira prosesnya masih smooth. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hutang, ya terutama di bank-bank yang ya ibaratnya di assess oleh pemerintah, ini harusnya restructuring hutang. Yang ketiga, kita bicara terkait dengan bahan baku. Bagaimana memastikan bahan baku ya Sritex ini tetap terjadi supaya ada produksi. Kenapa? Kalau tidak ada bahan baku yang masuk, tidak ada proses produksi, maka ya ini ibaratnya hanya tinggal tunggu waktu. Dan yang keempat, yang paling penting adalah ketika hasil-hasil Sritex ini siapa yang serap produk-produknya. Kenapa? Karena kita bicara pangsa ekspor ataupun domestik saat ini lagi lesu. Nah, problematiknya di sana. Untuk ya terkait dengan tenaga kerja, berarti pemerintah harus siapin
terkait dengan balai-balai tenaga kerja, ya, terkait dengan kemungkinan itu akan terjadi PHK. Itu harus langkah cepat, struktural, dan konkret, Mbak. Jadi Baik. kalau pemerintah berharap misalnya jangan di PHK ataupun business going concern, tapi caranya gimana? Sejauh ini belum ada langkah konkret. Nah, ini menjadi satu momentum. Kenapa? Karena Sritex dengan 30.000 sekian tenaga kerja ini yang terbesar di industri Betul. tekstil. Dan saat ini industri tekstil itu lagi berdarah-darah. 29 perusahaan tekstil sekarang lagi berdarah-darah. Disinilah perlu langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan. Baik, langkah konkret yang ditunggu dari pemerintah ya, bukan sekedar hanya himbauan. Baik, lantas Pak Gembong, bagaimana Anda menilai dampaknya nih ke psikologis market, apalagi yang memang sudah sempat berinvestasi di saham Sritex ini sendiri. Bagaimana peluangnya selanjutnya nasib dari Sritex menurut Anda? Anda melihatnya akan seperti apa kira-kira di pasar modal kita? Oke, kalau kita bicara street tax, maka sebenarnya sektor terkait dengan yang produksi tekstil ini memang lagi bermasalah saat ini. Dari kondisi street tax sendiri itu sudah 42 bulan disuspend. Artinya ini kalau kita bicara aturan bursa di atas 42 bulan, maka itu sudah potensi untuk delisting. Itu yang pertama. Ya, pemerintah dan ini bursa sebagai regulator sudah melakukan ya himbauan kembali terkait dengan Sritex bagaimana going concern ke depan. Ya, penjelasannya terkait dengan ini perusahaan mau dibawa seperti apa, ya langkah-langkahnya, karena ini sudah notasi khusus sudah disuspend 42 bulan. Ya, ini kalau tidak ada penjelasan dari manajemen Sritex, going concern-nya, maka sangat kemungkinan ini akan delisting. Ini akan delisting. Nah, nasib dari pemilik saham yang mungkin masih ada dan belum sempat mungkin keluar dari Sritex itu biasanya ketika saham mengalami persoalan yang negatif seperti ini bagaimana, Pak Nah, Gembong? Dan apa ini langkah yang antisipasi ke menjadi depan? Jangan sampai misalnya terjadi, misalnya kita sebagai investor ketika melihat saham awalnya kan sebelum pandemi ini baik-baik saja ya, ternyata setelah pandemi Sritex seperti ini. ya, ini yang terjadi banyak di beberapa perusahaan yang ibaratnya sudah suspend ataupun bahkan delisting. Ya, ini maka penyelesaiannya adalah penyelesaian di luar bursa menurut saya. Kenapa? Karena bicara investor, perkumpulan investor harus berbicara terkait dengan mekanisme hukum, bagaimana langkah-langkah hukum. Cuman ini agak berat dan panjang. Kalau berhubungan dengan hukum itu di Indonesia ya cukup panjang, Mbak. Dan ini memang salah satu resiko ya ketika bicara investasi di pasar modal, ya, salah satu resikonya adalah delisting. Nah, inilah perlunya ya ibaratnya ketemu bareng manajemen bursa, investor dan pihak Sritexnya untuk bisa berdiskusi. Kenapa? Karena ini menjadi masalah ke depan yang akan dihadapi oleh investor. Kalau misalnya delisting, nasibnya gimana? Tentunya penyelesaiannya adalah di luar bursa. Kira-kira seperti itu. Bagi yang sedang menjadi investor tentunya saat ini, karena kan dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia harus dipilah-pilah mana yang jangan sampai nantinya punya kinerja fundamental yang buruk begitu. Apa sih sebenarnya tanda-tandanya ketika emiten tersebut harus mulai diwaspadai bahwa ya kecenderungannya arahnya sudah negatif, misalnya ada potensi terjadi delisting ataupun pilot seperti Sritex saat ini. Apa Oke, tandanya? kita bicara perusahaan, maka performance laporan keuangan perusahaan itu menjadi cerminan. Itu yang ada, yang existing. Bagaimana laporan laba ruginya, bagaimana neracanya, ya, apakah kebanyakan aset atau kebanyakan hutang. Ya. Misalnya contoh kita paling simpel dulu, lihat fundamental dari sisi laporan keuangan khususnya dari sisi income statement, laba atau rugi perusahaan. Kalau perusahaannya itu labanya turun bahkan merugi terus membesar, itu tanda-tanda pertama. Yang kedua, dari sisi hutang, ya, laporan asetnya terkait dengan aset liability, terutama hutangnya, apakah terjadi peningkatan cukup signifikan. Nah, biasanya tanda-tanda kedua adalah hutangnya terus meningkat. Sudah performance turun, yang kedua hutang, ya, yang ketiga terkait dengan story ke depan. Apakah ada
prospek yang positif. Kalau tidak, itu menjadi tanda-tanda ketiga. Dan yang keempat, terakhir, ya, notasi khusus. Nah, bursa itu secara rutin memberikan notasi khusus. Misalnya contoh, telat laporan keuangan, telat melakukan pullback dan lainnya. Nah, itu yang keempat. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda empat ini, ya, dan sekarang ada FCA yang lebih cepat, ya, mempercepat ya, dari awalnya dulu, ya, misalnya suspend itu hanya 50, sekarang bisa satu gitu kan. Nah, ini lima tanda ini ya harus diperhatikan oleh investor. Kalau tidak, ya maka resiko delisting akan terjadi dan Baik. itu penyelesaiannya di luar bursa. Baik, jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda tersebut jangan denial begitu ya, memang harus waspada. Oke, lantas kita beralih ke indeks harga saham gabungan di mana Bursa Wall Street ini kan menguat menjelang libur Natal di tengah market yang sepi begitu. Ada peluang IHSG juga melanjutkan penguatan Pak Gembong? Yes, kalau kita bicara kalender, maka ini hanya kalender 2 hari, 3 hari. Mhm. Dan itu biasanya kalau trader sepi. Tetapi ini tahun ini anomali, mirip dengan tahun 2021. Ya. Biasanya Desember itu kan window dressing. Ya, Ya betul, semuanya window pada dressing, Santa hijau, Claus pada Rally. aktif, Santa Claus Larry. Tahun ini kok sepi gitu kan. Nah, kenapa? Karena sisi outflow, capital outflow yang cukup konsisten besar, terutama di Big Bang. Tetapi kalau kita melihat IHSG di 3 hari ke depan, potensi ditutup positif masih mungkin. Syaratnya ya, yaitu dari sisi Big Bang. Nah, ini kan semua sudah ditabur, katalis positif sudah ditabur. Ya, contoh misalnya BCA dividen interim 20 rupiah, terus dividen interim BRI 135, Mhm. tinggal satu ya investor asing masuk capital outflow, Baik, capital inflow. Ini yang tanda positif ada tapi tipis, tapi tipis. tapi tipis. Baik, lantas apa sih yang membuat asing ini kok kayaknya belum terlalu apa ya, terlalu maksimal untuk berbalik arah masuk ke pasar Indonesia? Apakah karena di luar memang jauh lebih menarik saat ini? Dan rekomendasi saham pilihan saya lihat ada beberapa banking big caps di sana. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali.